Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan bagian jaringan pengikat dengan anggota Wah, Akrim, masya. Ini mempresentasikan, bukan memperlihatkan video. Yang pertama yaitu mengenai pengertian jaringan ikat yang akan dijelaskan oleh Najib. Mana Najib di sana? Jadi, jaringan ikat berada di seluruh bagian tubuh hewan karena berada di bawah kulit, berfungsi menghubungkan berbagai organ serta mengisi ruang antar jaringan yang berdekatan. Jaringan ikat padat terbagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat padat teratur ditemukan di tendon dan ligamen, lalu jaringan ikat padat tidak teratur yang ditemukan dalam kontur sendi, fascia otot, dan lapisan dermis kulit dan elastis. Di jaringan pengikat itu jaringan yang menghubungkan antar jaringan lain terbagi menjadi dua ya. Nanti yang tidak menyimak seperti Rara ataupun siapa lagi yang tidak menyimak nanti diharapkan dapat menjawab pertanyaan dari kami ya. Selanjutnya komponen jaringan ikat akan dijelaskan oleh Lilin. Pada Lilin silakan. Komponen komponen sama dengan struktur sekali. Komponen akan dijelaskan oleh Fakir Akbar. Pada Fakir silakan. Baiklah, komponen menyusun dari jaringan pengikat. Itu ada dua, matriks dan sel-sel. Matriks komponen cair mengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dasar. Bahan dasar yaitu mukopolissakarida sulfat dan asam hyaluronat. Matriks berwarna serabut kolagen berwarna putih dengan daya rekam tinggi dan elastisitas rendah, misalnya tensor. Yang kedua, serabut elastis berwarna kuning, daya elastis tinggi, misalnya pada bantalan lemak, pembuluh darah, dan ligamen. Yang ketiga, serabut retikular berbentuk jaring, elastisitas rendah, berfungsi menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain, misalnya parasis dan saraf. Yang tadi itu kan ada bahan dasar. Bahan dasar itu kan ada dua tadi, mukopolissakarida sulfat dan asam hyaluronat. Jika pada matriks tersebut terdapat tinggi mukopolissakarida sulfatnya, maka matriksnya menjadi kaku. Contoh pada tulang punggung. Yang kedua itu asam hyaluronat. Ketika tinggi kadarnya atau zatnya, matriks menjadi lentur. Contohnya pada sendi. Atau hubungan antar tulangnya sendi ya. Terus? Selanjutnya sel-sel penyusun. Yang pertama makrofag, yang makan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan. Yang kedua fibroblast, protein pembentuk matriks. Yang ketiga sel tiang atau mast cell, memproduksi heparin atau antikoagulan dan histamin. Yang keempat sel lemak, atau sel adiposa, menyimpan lemak. Yang kelima sel darah putih, membentuk antibodi dan melawan zat asing yang masuk. Next. Jadi jaringan ikat itu tersusun sebagai atas berapa tadi Indonesia? Misalnya? 5. Oke, nomor 5. Apa jenis jaringan ikat yang akan dijelaskan oleh Narabadi? Silakan. Siap-siap yang lomba ini ya, saya tanya terus ya. Biasa, khusus. Gak kedengeran dulu. Yang pertama jaringan ikat biasa bagi menjadi dua. Yang pertama jaringan ikat longgar sama jaringan ikat padat. Terus jaringan ikat sifat khusus terbagi menjadi dua. Yang pertama jaringan tulang paras sama jaringan tulang lawan. Terus jaringan darah.
denim, lip wasit, dan ranu wasit. Jadi ini kan secara garis besar itu jaringan itu dibagi menjadi dua kan, atas dan bawah. Nah ini bagian selanjutnya. Terus tadi? Lanjut aja. Ini kan tadi juga sama ya. Dari Cep. sebelah sana juga udah. Bedanya ini apa? Ini lebih rinci ya. Fungsinya, letaknya. Jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar memiliki serabut kolagen berwarna putih, serabut elastis, Strukturnya juga ya. dan serabut retikulum. Fungsi jaringan pengikat longgar adalah menyebabkan organ organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat disebut juga jaringan ikat serabut putih. Jaringan ikat padat mengandung serabut kolagen yang berwarna putih. Di antara serat kolagen terdapat sel fibrolas. Jaringan ini bersifat fleksibel tetapi tetap elastis. Tidak elastis. Tidak elastis. Terus jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan disusun oleh sel-sel tulang rawan yang dilindungi fibrolas dalam matris. Matris tulang rawan mengandung serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut fibrolas. Kandungan serabut kolagen yang tinggi makin menguatkan Kolagen. tulang rawan tersebut. Tulang rawan tidak memiliki kapiller darah sehingga menjadi masyarakat di sekitarnya. Terus jaringan tulang seti. Jaringan tulang Nanti tanya. jaringan tulang terdiri atas sel-sel tulang dan matris tulang. Osteosit dibentuk oleh osteolas, sel yang bertanggung jawab dalam sintesis komponen organik matriks tulang. Sedangkan matriks terdiri atas zat aldekat kolagen dan endapan garam-garam mineral. Terus yang terakhir jaringan darah. Jaringan darah terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan happy blood. Terima kasih kepada saudari Lydia. Untuk Kafa Mariza, silakan jawab pertanyaan saya. Jenis jaringan ikat yang membungkus organ-organ tubuh pembuluh darah disebut apa jenisnya? Jaringan ikat. Jaringan ikat apa? Enggak. Silakan. Jadi jaringan pengikat ini mempunyai empat fungsi. Yang pertama adalah fungsinya untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan yang lain. Karena namanya jaringan pengikat, berarti dia mengikat satu jaringan yang mengikat jaringan yang lainnya. Dan yang kedua adalah untuk membungkus organ-organ. Dan yang ketiga adalah mengisi rongga-rongga kosong di antara organ. Itu gunanya untuk supaya tubuh menjadi elastis. Karena jika tidak ada jaringan pengikat, maka tubuh kita misalnya kita ini, kalau kita nggak ada jaringan pengikat, kita nggak akan bisa kembali lagi ke bentuk semula. Dan yang keempat, sebagai imunitas tubuh, balik slide-nya itu. So itu terus. Kan tadi kan ada pada sel penyusun itu kan ada leukosit. Leukosit itu gunanya sel darah putih berperan sebagai antibodi. Maka jaringan pengikat adalah fungsinya untuk imunitas tubuh. Ya. Next. Habis? Jadi itulah hasil diskusi kami mengenai jaringan ikat. Mengingat dan berimbang. Mengingat dan berimbang waktu telah menentukan pukul 3:30 mungkin. Maka kami tidak akan membuka sesi pertanyaan, tapi kami akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Waktu untuk kami bertanya nggak ada. Memang untuk kami bertanya kami karena berdasarkan penilaian kami hasil presentasi kami ini, jika saudara-saudara semua memperhatikan sudah sangat-sangat jelas. Belum jelas. Menurut Jimmy Akrim, Kami yang lebih jelas rasanya lagi menampilkan beserta video. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. kita sambung minggu depan. Kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Kami dari kelompok 3 mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan untuk kelompok PGB dan kawan-kawan, kelompok Syauqi dan kawan-kawan ya, sudah tampil dengan maksimal ya.